Istri kedua Nabi Muhammad SAW yang dinikahi setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Berikut adalah beberapa fakta singkat mengenai pernikahan beliau. Waktu pernikahan, beliau dinikahi pada tahun ke-10 kenabian, sekitar tahun 620 Masehi. Tak lama setelah Amul Huzni, tahun kesedihan, yaitu tahun wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Latar belakang: Saudah adalah seorang janda yang suaminya, Sakran bin Amr, wafat setelah mereka kembali dari hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Tujuan pernikahan: selain untuk melindungi dan memuliakan Saudah yang telah berjuang demi Islam, pernikahan ini juga membantu Nabi Muhammad SAW dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak beliau setelah wafatnya Khadijah. Karakteristik: Saudah dikenal sebagai wanita yang mulia, memiliki selera humor, dan sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa literatur sejarah juga menyebutkan nama Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dilamar pada periode yang berdekatan di Mekkah, namun Saudah binti Zam'ah adalah istri pertama yang serumah dengan Nabi setelah Khadijah. Kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah satu bab yang paling penting dalam sejarah Islam, karena dari beliaulah umat Islam memperoleh ribuan hadits dan pemahaman mendalam mengenai kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah ringkasan mengenai profil dan peran beliau. 1. Pernikahan dengan Nabi SAW. Aisyah adalah putri dari sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Pernikahan ini terjadi di Mekkah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, dan setelah Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan keluarga, melainkan juga wahyu. Dalam hadits sahih, Nabi SAW bermimpi didatangi malaikat Jibril, yang membawa gambar Aisyah di atas sepotong sutra dan berkata, "Inilah istrimu." 2. Kecerdasan dan keilmuan. Aisyah dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas, kritis, dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu dari Al-Mu'sthirun, 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadits. Pakar fikih, para sahabat besar sering mendatangi beliau untuk bertanya tentang hukum-hukum agama yang sulit, terutama yang berkaitan dengan urusan wanita dan rumah tangga. Guru umat. Setelah wafatnya Nabi SAW, beliau menjadi pusat ilmu. Beliau mendidik banyak tabi'in yang kemudian menjadi ulama besar. Sastra dan kedokteran. Selain ilmu agama, beliau juga mahir dalam bidang sastra Arab, syair, dan memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Hubungan dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW tidak menyembunyikan rasa cintanya kepada Aisyah. Ketika Amr bin Ash bertanya siapa orang yang paling dicintai Nabi, beliau menjawab dengan tegas, Aisyah. Kisah cinta mereka diwarnai dengan momen manusiawi yang indah, seperti lomba lari. Nabi pernah mengajak Aisyah lomba lari, sekali dimenangkan Aisyah, dan kali lain dimenangkan Nabi. Minum dari wadah yang sama, Nabi sering minum dari tempat yang sama, di mana bibir Aisyah menyentuh gelas tersebut. 4. Peristiwa Al-Ifki, fitnah besar. Salah satu ujian terberat dalam hidup Aisyah adalah ketika beliau difitnah oleh kaum munafik melakukan perselingkuhan. Berita bohong Al-Ifki. Peristiwa ini membuat beliau sangat sedih hingga jatuh sakit. Namun, kesuciannya akhirnya dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penurunan surah An-Nur ayat 11-21. 5. Akhir hayat. Aisyah mendampingi Nabi SAW hingga detik-detik terakhir wafatnya beliau. Nabi wafat di pangkuan Aisyah dan dimakamkan di dalam kamar beliau yang sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Aisyah wafat pada usia 66 tahun, tahun 58 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, Madinah. Catatan penting, Aisyah digelari sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman, dan sering dijuluki Al-Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, oleh Nabi SAW. Beliau adalah simbol bahwa wanita memiliki peran intelektual yang sangat tinggi dalam Islam. Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha adalah sosok perempuan yang istimewa, dikenal karena kecerdasan, ketegasan, dan ketaatannya. Beliau lahir di Mekkah sekitar 5 tahun sebelum masa kenabian, bertepatan dengan saat kaum Quraisy sedang merenovasi Ka'bah. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kisah hidup beliau. Pernikahan dengan Rasulullah SAW.
Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Hafsah menikah dengan Khunais bin Hudzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ikut serta dalam 2 kali hijrah ke Habasyah dan Madinah, serta berperang di Perang Badar. Setelah Khunais wafat akibat luka-luka pasca Perang Badar, Hafsah menjadi janda di usia muda, sekitar 18-20 tahun. Umar bin Khattab, sang ayah, merasa sedih dan berusaha mencarikan suami yang baik. Beliau sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman bin Affan, namun keduanya menolak secara halus. Hal ini sempat membuat Umar kecewa, hingga ia mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW kemudian bersabda, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Uthman, dan Uthman akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Nabi Muhammad SAW kemudian meminang Hafsah pada tahun ketiga Hijriah, sementara Uthman menikah dengan putri Nabi, Ummu Kulthum. Karakteristik dan keistimewaan. Hafsah dikenal memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya, jujur, tegas, dan berwibawa. Namun di balik ketegasannya, beliau adalah seorang ahli ibadah. Malaikat Jibril pernah memuji beliau di hadapan Nabi SAW dengan sebutan Ash-Shawwamah, wanita yang rajin berpuasa, Al-Qawwamah, wanita yang rajin sholat malam, tahajud. Beliau juga merupakan salah sedikit wanita pada zaman itu yang pandai membaca dan menulis, sebuah keterampilan yang sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Penjaga mushaf Al-Quran, Al-Muhafizah. Peran sejarah paling krusial dari Sayyidah Hafsah adalah sebagai penjaga Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, naskah asli Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar atas saran Umar disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, naskah tersebut berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Saat Umar menjelang wafat, beliau mempercayakan naskah asli tersebut kepada Hafsah, bukan kepada tokoh politik lainnya. Naskah inilah yang nantinya menjadi rujukan utama bagi Khalifah Utsman bin Affan saat melakukan standarisasi Al-Quran Mushaf Utsmani yang kita baca hari ini. Wafat. Sayyidah Hafsah wafat pada tahun ke-45 Hijriah di Madinah, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi bersama istri-istri Nabi yang lain. Beliau meninggalkan warisan berupa ketauladanan dalam menjaga ilmu dan ketekunan dalam ibadah.